Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Para pemirsa, sahabat takwa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali menyapa kembali para sahabat takwa, para pemirsa yang masih setia dalam official Ponpes At-Taqwa Putra. Mudah-mudahan insyaallah acara ini dalam program Dialog Cahaya Ramadan yang akan menemani para hadirin hadiroh sahabat takwa dalam berbuka puasa insyaallah. Maka kesempatan kali ini mudah-mudahan insyaallah kita bisa bersilaturahim, berbagi ilmu, berbagi tentang syiar agama Islam, dan mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia dan senang sekali. Di samping saya sudah hadir narasumber kita, Dewan Guru Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, yang insya Allah akan berbagi tentang menjelaskan tentang silaturahim. Apalagi di samping saya sudah hadir, alhamdulillah, guru kita Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Murdani Najib. Beliau adalah Dewan Guru Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, apalagi beliau termasuk Dewan Guru Senior di Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Kemudian juga alhamdulillah telah hadir juga guru kita Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram, Bapak Ustadz Haji Anis Abdul Kudus LC MPD. Beliau adalah Dewan Guru Pondok Pesantren At-Taqwa Putra sekaligus menjadi Sekretaris Pondok Pesantren At-Taqwa Putra. Saya ingin menyapa guru-guru kita dulu. Gimana guru kabarnya guru? Gimana nih? Sehat guru? Alhamdulillah sehat walafiat. Guru Anis gimana guru? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat guru semuanya? Alhamdulillah. Gimana guru puasanya nih, udah mau akhir-akhir Ramadan ini guru nih? Alhamdulillah masih terus bisa kita melaksanakan dengan baik ya. Baik. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita sehat selalu, panjang umur, dan tetap masih istiqomah membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang silaturahim, apalagi saat ini kita bersilaturahim kepada guru-guru kita, maka ternyata silaturahim ini luar biasa guru ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin atau yang senang atau dia suka pengen mendapatkan kesehatan, kemudian panjang umur, urusannya gampang, maka kata Nabi Muhammad SAW, falyasil rahimah. Apalagi momen terakhir-akhir Ramadan ini, biasanya kita orang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan setelah Ramadan ini guru. Seperti kayak misalkan lebaran guru ya. Kemudian silaturahim bersama keluarga, bahkan setelah sholat Idul Fitri itu mereka banyak yang pada nggak pulang ke rumah dulu, tapi muter-muter dulu silaturahim ini. Ini pembahasan kita menarik banget guru ini. Kira-kira nih guru, apa sih sebenarnya arti dan sejarah lebaran sebelum itu guru? Kira-kira ada arti atau sejarah lebaran nih guru? Iya. Baik, terima kasih Ustaz Hilmi. Para pemirsa dan sahabat takwa rahimakumullah, terutama rekan kami Kiai Haji Abdul Kudus yang saya hormati, mengenai istilah lebaran. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu lebaran bisa diambil dari beberapa kelompok masyarakat gitu ya. Yang pertama itu berasal dari bahasa Jawa. Ya, jadi wisbar gitu. Jadi wisbar itu maknahu artinya adalah usai. Artinya usai, selesai kita melakukan puasa Ramadan. Nah, itu terus dikenalkan di zaman ya Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga ya. Itu ketika banyak orang-orang yang masuk Islam, dikenalkan istilah kata lebaran. Karena memang lebaran itu di Jawa
dan bahkan di kalangan orang-orang Jawa Timur itu sudah dikenal begitu. Nah, sehingga disebutlah Lebaran. Kemudian yang kedua, orang-orang Betawi juga mengenal istilah Lebaran, di mana Lebaran itu asal kata dari lebar, lebar. Oh gitu. gitu. Jadi lebar itu artinya lapang. Jadi artinya setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan ya sebulan penuh, kemudian kita dianggap mencapai satu kemenangan. Jadi hari raya Idul Fitri itu disebut dengan hari kemenangan dan lebaran. Jadi lebaran itu kita merasa lega, alhamdulillah kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu kita selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan bisa dimaknai juga lebaran itu kita saling melapangkan dada kita masing-masing untuk bisa saling memaafkan. Nah, saya kira itu barangkali Berarti arti daripada lebaran. Sebenarnya bukan lebaran berarti ya, lebaran. Lebar gitu ya, itu lebar. Ya. Ini menarik banget ini guru ya. Nah itu tadi kan guru udah bilang ya tentang silaturahmi. Ternyata lebaran itu intinya di situ ada silaturahim guru ya. Iya, iya. Dan kita yakin para sahabat takwa juga ini ada sebagian banyak yang belum tahu tentang silaturahim ini sebenarnya artinya apa nih. Maka kita tanya dulu kepada guru kita, kepada guru Anis, kira-kira bisa jawab nih guru untuk sahabat takwa nih tentang apa sih sebenarnya arti silaturahim guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat takwa rahimahullah. Sebelum saya jawab, saya ingin izin dulu ke guru saya nih. Ya. Guru kita Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Murdani Najib. Kepada host Ustaz Hilmi, saya mohon izin untuk menjawab, bukan berarti saya paling pintar. Tapi karena memang tugas ya, saya sami'na wa ta'na. Masya Allah. Baik, berbicara tentang silaturahim, ada kata yang lebih populer ya, dan lebih dikenal di negara Indonesia, dan baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu silaturahmi. Lalu, apa perbedaan antara kata silaturahim dengan kata silaturahmi? Saya membaca di Majelis Tarjim Muhammadiyah, di situ mereka sudah menjawab perbedaan keduanya. Jadi kata atau arti dari silaturahim atau silaturahmi merupakan berasal dari dua kata, yaitu silah dan kata ar-rahim atau ar-rahmi. Jadi kata silah itu mempunyai arti sambungan, atau menyambung, atau menjalin, atau menghubungkan. Sedangkan kata ar-rahim atau ar-rahmi berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu rahima yarhamu, yang menghasilkan dua bentuk masdar. Bentuk masdar yang pertama mempunyai arti kasih sayang, dan bentuk masdar yang kedua mempunyai arti rasa sakit pada rahim wanita setelah melahirkan. Kalau kita melihat dalam banyak hadis Nabi, antara kata ar-rahim dengan ar-rahmi, Rasulullah SAW lebih banyak menggunakan kata ar-rahim. Misalnya dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyasil rahimah. Jadi kata falyasil rahimah ini banyak digunakan dalam hadis Nabi. Lalu apa pengertian dari silaturahim secara lengkap? Jadi arti silaturahim secara lengkap yaitu menyambung atau menghubungkan atau menjalin kasih sayang antara kita dengan kerabat atau orang yang kita kenal dengan cara memberikannya sedekah atau hadiah atau memberi salam atau memberikan pertolongan atau saling mengunjungi atau yang lainnya, kira-kira tergantung dengan kondisi kita dan mereka. Jadi kalau melihat dalam bahasa Indonesia, di mana kata serapan yang sudah baku adalah silaturahmi, maka menurut Majelis Tarjim Muhammadiyah tidak mengapa kalau seandainya dalam penulisan atau pengucapan kita sehari-hari menggunakan kata silaturahmi. Yang penting esensi
kata silaturahim dengan silaturahmi kita paham. Jadi kita pahami dan kita jalankan. Begitu Guru Hilmi. Baik. Ternyata ada orang memang yang banyak juga mempermasalahkan masalah silaturahim, Iya, silaturahim, kalau silaturahmi ya. Ternyata memang tidak ada masalah apa-apa. Mau silaturahim, mau silaturahmi itu sama saja Guru, yang penting esensinya begitu. Iya. Tapi ternyata sebenarnya Guru ya, kira-kira nih keutamaan lebaran ini kan tadi Guru bilang kan lebar gitu kan. Pas ketika habis Ramadan kita merasa lega, lebar gitu kan. Sebenarnya keutamaan lebaran itu Guru sama silaturahim itu sebenarnya apa sih Guru ya? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat bahwa di saat kita berpuasa Ramadan begitu banyak sekali manfaat dan keutamaannya. Nah, kemudian sampailah kita kepada hari kemenangan. Di mana di hari kemenangan ini kita akan dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan dengan landasan iman, yakin bahwa puasa itu adalah perintah Allah, wahtisaban, dia tidak karena orang atau karena siapa-siapa, kecuali semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, Nabi menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang tersebut akan diampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Itu salah satu daripada keutamaannya. Kemudian barangkali yang lainnya kita dengan berlebaran atau beridul fitri kita bisa saling mempererat persaudaraan, saling bermaaf-maafan. Sebagaimana yang Nabi katakan di dalam salah satu hadis, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Jadi ma min muslimaini, tidak ada di antara dua orang muslim yaltaqiyani fayatasofahani. Ketika dia berjumpa berdua kemudian saling berjabat tangan. Jadi fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kecuali sudah dimaafkan, diampuni segala kesalahan keduanya sebelum dia berpisah dari pertemuannya tadi. Nah, jadi banyak sekali ya manfaat dan keutamaan daripada lebaran atau silaturahmi tersebut. Terus kemudian saya mau bertanya kepada Guru Anis ini. Sebenarnya kenapa sih kita harus bersilaturahim itu? Apa mesti hanya ketika lebaran saja? Atau mungkin harus ada momen-momen tertentu ketika kita bersilaturahim? Apa hanya cuma di Idul Fitri saja? Atau memang ada momen tertentu gitu Guru? Atau tidak ada batasnya gitu Guru? Silahkan Guru. Ya, baik, ini menarik ya. Berbicara tentang silaturahim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya dalam banyak hadis beliau bahwa silaturahim itu dapat dilakukan kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi tidak mesti menunggu momentum Idul Fitri atau Lebaran. Namun pada hari raya atau momentum Idul Fitri adalah momentum yang paling pas karena berhubungan dengan banyaknya orang yang libur pada saat itu, jadi mempunyai banyak waktu untuk saling berkunjung ke sanak keluarga dan lain sebagainya. Namun yang menarik justru ketika banyak orang yang bilang bahwa saling mengunjungi ini hanya banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia saja. Ternyata kebiasaan mengunjungi ketika pada hari raya itu sudah
berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana ditulis dalam kitab Sahihul Bukhari, riwayat dari hadis Sayyidah Aisyah. Hadisnya yaitu an Aisyah qalat, dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'atha fattaja 'ala al-firashi wa hawwala wajhahu wa dakhala Abu Bakrin fantaharani wa qala mizmaratu syaitani 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaihi Rasulullah alaihi salam faqala da'huma falamma ghafara gomastuhuma fa kharajata. Jadi dari Sayyidah Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW masuk kepadaku dan di sisiku ada dua anak perempuan yang sedang bernyanyi dengan nyanyian perang Bu'ath. Kemudian Rasulullah SAW berbaring di atas hamparan dan beliau memalingkan wajahnya dan masuk oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka beliau pun menghardik Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, Bizmaratu syaitan inda Nabi SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, seruling setan ada di rumah Nabi Muhammad SAW. Faqbar alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau bersabda, faqala da'huma falamma ghafara gomastuhuma fa kharajat. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar. Maka ketika ia lengah, aku memberikan isyarat kepada kedua anak perempuan itu, fa kharajata, maka keduanya keluar. Jadi di hadis ini dijelaskan bahwa pada saat hari raya, sahabat atau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengunjungi putri beliau Sayyidah Aisyah, atau beliau datang ke rumah Rasulullah SAW. Jadi tidak benar ya kalau seandainya tradisi ini hanya ada di Indonesia. Ternyata sejak zaman Rasulullah SAW tradisi saling mengunjungi itu sudah ada. Dan di kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan beberapa penjelasan tentang faedah hadis ini. Jadi hadis ini mempunyai faedah, diantaranya yaitu disyariatkannya pada saat hari raya agar kita mengeluarkan uang belanja yang lebih untuk keluarga kita, karena ketika mereka selama 1 bulan melaksanakan ibadah baik puasa maupun qiyamul lail, maka sudah seharusnya ketika hari raya mereka digembirakan hatinya. Jadi hal yang membuat mereka gembira itu kita turuti. Umpama anak kecil senang dengan mainan, atau senang dengan jajan, atau umpama istri kita pengen makanan yang enak. Jadi boleh Guru Hilmi nanti kalau seandainya sudah hari raya anaknya minta jajan, kasih. Karena memang menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hal itu adalah bagian dari syiar agama. Jadi menampakkan sukacita dalam hari raya merupakan syiar dari agama. Jadi boleh nanti ketika kita umpama makan makanan yang enak, atau umpama kita mengajak refreshing anak-anak kita, istri kita, karena mereka selama 1 bulan sudah melakukan ibadah, sebagai bentuk dari ketaatan mereka, pada hari raya kita berikan sebuah kebahagiaan. Begitu Guru Yami. Baik Guru, terima kasih. Ini sangat menarik sekali pembahasan kita saat ini. Apalagi kita berada di penghujung bulan Ramadan. Tentunya amalan-amalan kita begitu banyak insya Allah ya para sahabat takwa. Maka kita pun gak akan mau meninggalkan amalan-amalan kita ketika di bulan Syawal Guru. Seperti yang tadi Guru Ani sampaikan. Kira-kira nih Guru buat sahabat takwa kita nih yang pengen misalnya pengen menjadikan bahkan pengen 12 Ramadan itu 12 bulan itu semuanya Ramadan semua Guru. Nah, kira-kira apa sih Guru amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika di bulan Syawal atau pada saat lebaran Guru? Silakan Guru. Baik, terima kasih Ustaz Hilmi. Melanjutkan apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Abdul Qudus, bahwa di saat hari lebaran atau di saat hari raya Idul Fitri, di mana hari raya Idul Fitri itu merupakan hari kemenangan
pada zaman Rasulullah kan di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu kan terjadi perang Badar yang sangat luar biasa dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sehingga hari raya Idul Fitri itu disebut juga dengan hari kemenangan bagi kaum muslimin. Sehingga di hari raya tersebut kita dianjurkan banyak melakukan amalan-amalan. Antara lain barangkali yang paling utama adalah zakat fitrah itu sendiri. Zakat fitrah itu kan jatuh temponya di bulan Syawal gitu. Walaupun kita dibolehkan untuk mengeluarkannya sebelum bulan Syawal, di bulan Ramadan, akhir-akhir Ramadan. Namun jatuh tempo kewajiban zakat fitrah itu di awal Syawal gitu, sebelum sholat Idul Fitri gitu. Itu yang paling afdol kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di mana di dalam salah satu ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka, kan gitu. Sungguh beruntung dan berbahagialah orang yang membersihkan dan mensucikan dirinya. Nah, itu bersih diri termasuk menunaikan zakat, kan? Termasuk juga hal-hal yang sifatnya ruhaniyah. Jadi orang pahala puasanya masih terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum dia menunaikan zakat fitrahnya. Nah, maka zakat fitrah itu meskipun barangkali nilainya tidak terlalu besar, tapi ya nilai daripada pahalanya dan fungsinya sangatlah luar biasa. Kemudian yang kedua juga kita dianjurkan di malam takbiran itu memperbanyak takbir. Wa zakaros marobbihi fasolla. Ya, terakhir kita melakukan sholat Idul Fitri itu sendiri. Fasolla, kita sholat. Nah, masih banyak lagi tentu hal-hal yang harus kita lakukan. Bahkan kalau tadi dikatakan oleh Ustadz Hilmi, supaya kita seakan-akan berpuasa selama 1 tahun, itu kan ada hadis yang menyatakan, man soma Ramadana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Jadi barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan penuh, kemudian diiringi dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari, seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. Kan luar biasa begitu. Nah, maka tradisi di Jawa Timur itu ada lagi lebaran ketupat namanya. Jadi lebaran ketupat itu lebaran sesudah Syawalan. Gitu. Ya. Disebutnya lebaran ketupat. Nah, kita juga mungkin begitu ya. Nah, jadi saya kira itu antara lain amalan-amalan yang bisa kita lakukan di saat kita melakukan hari raya Idul Fitri. Ini menarik Guru ya. Tadi apalagi Guru sampaikan ada istilah lebaran ketupat Guru ya. Itu diserahkan setelah melaksanakan puasa Syawal tentunya 6 hari Guru ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Guru Anis mau tanya ya, ada nggak sih tradisi yang sering dilaksanakan di lebaran At-Taqwa atau secara khusus ya, seumumnya orang-orang Bekasi gitu Guru, tradisi. Mungkin Guru Anis bisa bantu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang tradisi lebaran di At-Taqwa atau umumnya di Bekasi, Guru Hilmi ya. Iya, betul. Jadi saya ingat ucapan Abuya bahwa silaturahmi atau silaturahim ketika hari raya Idul Fitri itu bukan hanya dilakukan oleh orang yang hidup saja, tapi juga dilakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Makanya menjadi start pertama dalam tradisi keluarga kami, keluarga besar Bapak Kiai Haji Nur Ali. Jadi hari pertama setelah sholat Idul Fitri, kami berkumpul di Masjid Al-Baqiyatus Shalihat. Kami membaca Yasin, kami membaca tahlil, lalu berdoa. Tujuannya
agar dikirimkan pahalanya untuk para keluarga yang sudah meninggal dunia, guru-guru dan lain sebagainya. Di situ juga hadir santriwati dari kelas 6 ya, Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Jadi tidak hanya di keluarga kami, saya yakin di masyarakat Bekasi pada umumnya juga ketika selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka banyak berziarah ke makam keluarga, ke makam orang tua, dan lain sebagainya. Jadi tradisi yang pertama adalah ziarah dulu. Kemudian setelah berziarah, dilanjutkan dengan lebaran keliling ke keluarga-keluarga terdekat ya. Biasanya kalau kami, karena memang hari pertama itu di Masjid Al-Baqiyatus Shalihat di Al-Barakah ya, maka lebaran hari pertama itu ya keluarga di sekitar Al-Barakah saja. Kemudian hari selanjutnya biasanya dilanjutkan dengan lebaran guru-guru itu kan. Kemudian ada juga lebaran para santri ya. Santri kelas 6 itu kan sudah menjadi tradisi di kita bahwa setelah mereka melaksanakan i'tikaf, mereka tidak pulang. Jadi mereka sholat id di At-Taqwa, setelah sholat id mereka ziarah, setelah ziarah mereka keliling ke rumah guru-guru. Kemudian ada juga lebaran yang dilakukan oleh para alumni At-Taqwa, baik putra maupun putri. Biasanya dilaksanakan setelah acara Silatnas IKA selesai. Jadi banyak alumni yang lebaran ke rumah guru-guru setelah acara Silatnas IKA. Kemudian ada juga lebaran yang dilakukan oleh warga Ujung Harapan ya, warga Ujung Harapan sesuai dengan musola atau masjidnya di mana mereka tinggal. Jadi karena di Ujung Harapan lebih terkenal nama masjid atau musola, jadi kami lebih menyebut masjid atau musola ketimbang RT gitu. Jadi dari musola An-Nur, umpama dari musola Al-Barkah, umpama dari dari Masjid Guri Jami An-Nur, dari musola Al-Barkah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga lebaran yang dilakukan oleh para guru-guru dari Yayasan Cabang At-Taqwa, seperti guru kami, guru kita ini. Saya sering menjumpai beliau di rumah ayahanda kami, Abu Kiai Haji Nurul Anwar. Beliau biasanya dengan rombongan dari Kampung Asem, guru ya. Kampung Asem datang untuk lebaran ke rumah orang tua kami. Ada juga lebaran majelis ta'lim. Jadi lebaran majelis ta'lim ini bukan hanya majelis ta'lim At-Taqwa, tapi majelis ta'lim secara umum. Karena dahulu Al-Mafrul Kiai Haji Nur Ali itu kan mengajar sampai ke Kerawang, sampai Batu Jaya. Maka setelah beliau meninggal, pengajian beliau diteruskan oleh orang tua kami, Abu Kiai Haji Nurul Anwar. Jadi jamaahnya itu dari mana-mana datang. Ada yang dari Cikarang, ada yang dari Cakung, dari Jakarta Timur, ada yang dari Bekasi, dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang memang aktif, itu biasanya berkali-kali datang ke rumah guru. Jadi dengan keluarganya dia datang ke rumah kiai. Nanti kalau dia guru di At-Taqwa, sama guru juga dia ngikut. Ya. Nanti kalau dia umpama aktif di musola di lingkungannya, sama musola juga dia ngikut. Nanti ketika sama alumni angkatannya ngikut lagi. Makanya kadang ada yang sampai 4 kali gitu lebaran ke rumah guru. Kenapa? Karena barangannya banyak begitu. Jadi cukup unik lebaran di At-Taqwa. Alhamdulillah sampai saat ini masih terpelihara hubungan kita, baik yang dengan guru-guru yang sudah meninggal. Jadi walaupun sudah meninggal, alhamdulillah tradisi kita di At-Taqwa, kita selalu berziarah. Jadi kalau seandainya gurunya sudah meninggal, tetap kita datangi makomnya. Kita berziarah, kita berdoa di situ. Dan bagi yang masih hidup, kita datangi rumahnya. Begitu guru ini. Silaturahim ini luar biasa ya tema kita saat ini. Dan silaturahim itu ternyata bukan hanya di bulan Ramadan saja, atau bulan Syawal aja, atau pas ketika Lebaran Idul Fitri guru ya. Tapi ternyata yang namanya silaturahim ini kapan saja. Dan bukan hanya para sahabat Taqwa, bukan hanya orang yang masih hidup saja. Dan ternyata kepada orang-orang yang meninggal dunia juga kita bisa bersilaturahim dengan berziarah dan mendoakan mereka. Maka kami ucapkan kepada guru kita, narasumber yang sudah mengisi pada kesempatan kali ini, kita ucapkan terima kasih Fadilatul Mukarram Bapak Dr. Rizky Haji Ahmad Mudanya Najib, dan juga Fadilatul Mukarram Bapak Ustadz Haji Anis Abdul Kudus. Mudah-mudahan sehat selalu ya guru ya. Dan insya Allah selalu tetap semangat dan istiqomah untuk memberikan khazanah keilmuannya kepada sahabat Taqwa dan seluruh lapisan umat Islam.
Dan akhirnya kami dari para kru yang bertugas pada hari ini undur diri, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada program Cahaya Ramadan di tahun depan. Dan bagi para pemirsa dan sahabat takwa yang belum untuk like, komen, share, subscribe official Ponpes At-Taqwa Putra, segera untuk subscribe, karena insya Allah ini bagian dari syiar-syiar agama kita yang insya Allah akan selalu kita syiarkan untuk lapisan umat Islam di seluruh dunia. Maka dari kami cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.